Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira dari 10 Akuntansi 3 akan menjelaskan kepada kalian tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Makna Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar adalah UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah 4 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Keempat, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Selanjutnya adalah sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia. UUD 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RI Serikat 1949 yang berlaku dari 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, ada UUD sementara 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Keempat, ada UUD 1945. Dekret Presiden 5 Juli dari tahun 1959 sampai tahun 1999. Kelima, ada UUD NKRI tahun 1945 hasil perubahan dari 1999 sampai sekarang. Selanjutnya ada penetapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan. Perubahan pertama di tahun 1999 ditetapkan 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR dari 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua tahun 2000 ditetapkan 18 Agustus tahun 2000 pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 19 sampai 18 2000 tahun 2000. Selanjutnya, perubahan ketiga tahun 2001 ditetapkan 9 November 2021 pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2021 yang dilaksanakan pada 1 sampai 9 November 2001. 4. Perubahan keempat 2002 ditetapkan 10 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2022 dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil dari perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah pertama kali sebelum perubahan terdiri dari pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat, dan 44 aturan peralihan, 2 aturan tambahan. Sesudah perubahan yaitu pembukaan pasal-pasal yang terdiri 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan tambahan, 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah
lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu lembaga pembuat UUD. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang lebih dikenal adalah MPR. Adapun wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, dan melantik wakil presiden untuk menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang lebih kita kenal adalah DPR. Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Kedua, fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Dewan Perwakilan Daerah, atau yang lebih kita kenal DPD. Tugas DPD adalah memajukan RUU kepada DPR, membahas rancangan undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kekuasaan eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang. Yang menjalankan undang-undang adalah presiden. Tugas dan wewenang presiden adalah memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dan selanjutnya kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan. Mahkamah. Yang pertama kita bahas adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan memutuskan perkara, memberi nasihat dan pertimbangan hukum. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi, MK. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Selanjutnya yang terakhir adalah Komisi Yudisial atau yang kerap disapa KY. Komisi Yudisial bertugas mengembangkan sistem pendidikan, kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan mutase hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.